Selamat datang di podcast Save the Children di Indonesia. Saya Fandi Yusuf, host Anda hari ini. Di episode terbaru kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, khususnya bagi Anda para orang tua, mengenai topik pengasuhan di era COVID-19. Tentu Anda sebagai orang tua banyak yang hari ini bekerja dari rumah. Kita akan membahas bersama spesialis perlindungan anak dari Save the Children untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya pengasuhan orang tua yang positif di era COVID-19. Podcast ini direkam melalui sambungan telepon, jadi kami melakukan instruksi pemerintah untuk physical distancing untuk berkontribusi memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Kita sudah kehadiran Bapak Zubedi Koteng, spesialis perlindungan anak dari Save the Children di Indonesia. Selamat datang Pak Zubedi. Selamat datang, terima kasih Mas Fandi, selamat jumpa lagi. Ya, Pak Edi, apa kabar hari ini? Baik Mas, Alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah. Semoga kita sehat terus ya di tengah situasi COVID, karena menjaga imunitas tubuh ini jadi sangat penting hari ini ya, karena situasi pandemi COVID. Kita akan mulai diskusi. Saya hari ini juga sebagai orang tua, seorang ayah dengan satu orang anak. Ada banyak sekali pertanyaan seputar situasi saat ini, di mana COVID ini sedang penyebarannya sedang luar biasa secara global, termasuk juga di Indonesia. Kita hari ini melihat berita bagaimana jumlah kasusnya terus bertambah, tapi juga ada kabar baik karena kasus sembuh juga banyak. Tapi yang ingin saya tanyakan bukan tentang sisi medis. Saya ingin bertanya kepada Pak Edi sebagai spesialis perlindungan anak tentang bagaimana sebenarnya pengasuhan untuk orang tua di situasi darurat COVID-19 ini. Karena kita banyak tahu ada banyak orang tua yang masih harus bekerja, meninggalkan anak-anaknya, terutama untuk misalnya garda terdepan kita, para dokter, para perawat, para polisi yang masih harus bekerja, juga sektor lain gitu ya di tengah situasi seperti ini, ketika COVID-19 di mana orang tua ingin berusaha memastikan anak-anaknya aman, tapi juga harus bekerja. Gimana Pak Edi? Ini pertanyaan mendasar sebenarnya karena sebenarnya peran dari orang tua untuk pengasuhan itu harus tetap sama, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan perasaan aman dan nyaman bagi anak, memberikan kehangatan dan bimbingan bagi anak, serta membangun komunikasi yang saling menghargai dengan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Peran itu juga harus tetap dilakukan oleh orang tua dalam situasi seperti ini, di mana orang tua harus juga menyiapkan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang benar kepada anak, kemudian juga menjaga kelekatan, menjaga hubungan yang baik dengan anak-anak mereka, sehingga mereka merasa aman dan nyaman walaupun dalam situasi yang krisis seperti ini. Iya, menarik tadi Pak Edi sempat menyebutkan bagaimana kita memberikan informasi tentang COVID bagi anak-anak. Itu menjadi salah satu bagian tanggung jawab pengasuhan dari orang tua ya. Mungkin ada sedikit tips atau saran dari Pak Edi bagaimana sih sebenarnya kita sebagai orang tua itu menjelaskan informasi ini gitu. Karena saya sendiri terhadap anak saya tidak ingin membuat dia khawatir, terutama buat anak usia 4 tahun dengan menjelaskan gentingnya situasi, tapi juga saya ingin menjelaskan pada dia bahwa kita penting untuk membersihkan diri karena situasi banyak virus, seperti itu. Kira-kira untuk orang tua menjelaskan informasi ini kepada anak itu seperti apa ya Pak? Iya, anak sebenarnya bisa mendengarkan atau memahami pesan dari orang tua itu dengan berbagai cara. Yang paling lebih berkesan itu adalah orang tua memberi contoh. Jadi orang tua juga harus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan cuci tangan sebelum makan atau pulang dari luar, itu harus melakukan kebersihan diri, menjaga kebersihan diri. Itu dilakukan di depan anak dan bersama anak-anak, sehingga mereka akan terbiasa melihat pola
hidup bersih seperti itu dan diikuti dengan dengan penjelasan langsung dari orang tua apa gunanya, lalu apa yang harus dilakukan di dalam situasi seperti ini, dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak-anak. Cara lain adalah menunjukkan beberapa bentuk-bentuk informasi yang menarik yang sudah diterbitkan oleh berbagai kementerian terkait, berbagai lembaga yang ada, itu sudah banyak di media massa. Kita tinggal memilih-milih dan juga berdiskusi dan menyampaikan kepada anak-anak tentang contoh-contoh pola hidup bersih dan sehat, dan juga praktik menjaga kebersihan diri. Dengan cara seperti itu akan lebih menarik dan berguna bagi anak-anak. Oke, baik. Berarti memang memberikan contoh itu selalu menjadi cara terbaik untuk anak-anak ya, Pak Edi. Tapi mungkin juga untuk orang tua nih, Pak Edi, misalnya punya anak lebih dari satu dengan usia yang berbeda-beda. Apakah itu juga menjadi pertimbangan gitu ya bagi orang tua ketika menjelaskan pada anak, apakah harus sesuai umurnya, sesuai dengan psikologisnya, atau bagaimana Pak Edi? Benar sekali Mas Fandi, karena informasi itu juga harus didasari atas usia dan perkembangan anak, terkait dengan kemampuan penyerapannya dia, ataukah cara-cara yang bisa lebih efektif untuk diserap oleh masing-masing anak. Cara yang selama ini cukup efektif terhadap anak itu melalui media gambar misalnya, atau juga bisa melalui media kuis yang menarik. Itu bisa ditampilkan oleh orang tua sesuai dengan usia dan kematangan anak-anak tersebut. Kalau anak-anak yang lebih kecil, mungkin mereka juga akan lebih menarik jika mereka diajak untuk melakukan gambar atau melukis atau mewarnai bagian-bagian informasi yang terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, sehingga dengan sendirinya mereka juga akan melihat contoh-contoh baik tersebut dari hal-hal yang dikerjakan bersama dia. Kalau anak-anak yang lebih dewasa akan lebih menarik juga ketika kita menyampaikan pola-pola informasi yang lebih sesuai dengan usianya, dan juga materi-materi yang konten-konten yang lebih menarik, termasuk juga misalnya ada video atau flyer-flyer yang sesuai dengan usia mereka. Mungkin juga saya menemukan beberapa diskusi menarik ya di internet dari netizen kita. Ada yang merasa kesulitan untuk anak yang usianya remaja, Pak Edi. Hari ini kan ada istilah baru yang menjadi populer, yakni social distancing atau physical distancing gitu ya. Buat orang dewasa mungkin memahami situasinya cukup penting untuk menjaga jarak agar memutus penularan. Tapi untuk anak-anak remaja ini kan banyak anak remaja yang merasa sulit mungkin ya, karena anak remaja itu sangat senang berkelompok, berteman, ketemu sama teman-teman yang main gitu. Bahkan untuk anak kecil juga ya. Mungkin ada sedikit saran ya bagaimana mengkomunikasikan ini ke anak-anak. Iya, Mas. Ini juga disampaikan oleh beberapa orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Sebenarnya mereka sudah punya dunia sendiri ya. Jadi orang tua tinggal menggunakan tools-tools atau media yang ada. Misalnya remaja mungkin mereka lebih familiar dengan media sosial yang ada. Beberapa media sosial itu juga sudah menyampaikan beberapa contoh-contoh yang bisa dibuka, diakses oleh orang tua dan mendiskusikan bersama anak-anak. Tetapi juga memastikan bahwa mereka secara disiplin mengikuti apa yang disampaikan, termasuk oleh orang tua sendiri. Itu penting, karena juga beberapa influencer yang ada di media sosial, mereka juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang bagus, yang menarik untuk ditargetkan kepada para remaja. Itu bisa langsung diakses
oleh orang tua untuk dipakai sebagai media, sebagai instrumen untuk mendiskusikan dengan anak-anak. Yang penting adalah bimbingan. Bimbingan tidak harus dengan ngomong saja, yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya social distancing, orang tua juga harus melakukan yang sama. Orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak-anak, karena anak-anak juga terbiasa karena kebiasaan yang dipolakan oleh orang tua atau pengasuh mereka. Nah, Pak Edi, selanjutnya nih saya ingin sedikit bergeser pertanyaannya. Tadi kan kita diskusi tentang bagaimana memastikan anak-anak itu paham ya. Sekarang pertanyaan saya adalah ke sisi orang tuanya. Saya sendiri sebagai orang tuanya, sebagai seorang orang tua dengan anak usia 4 tahun, merasa menjadi jauh lebih sibuk ketika bekerja dari rumah. Awalnya sempat senang working from home, bisa menyempatkan lebih banyak waktu bersama istri dan anak. Tapi rupanya di sisi yang lain tetap harus bekerja. Ada tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Bahkan di beberapa sosial media sempat viral, saya yakin Pak Edi juga sempat lihat, ada anak-anak remaja yang sempat posting bahwa kok ibuku jadi lebih galak dari guruku gitu. Kok ayahku jadi lebih galak dari guruku gitu ketika berusaha memastikan anak-anaknya tetap belajar di rumah. Bagaimana mencegah hal ini tidak terjadi Pak Edi? Jangan sampai orang tua justru merasa tertekan karena harus beresin kerjaan, tapi juga harus memastikan anak-anaknya belajar di rumah. Sehingga justru stres malah semoga tidak terjadi ya, tidak banyak kasusnya, tapi menghindari ada kekerasan dari orang tua terhadap anak itu sendiri. Bagaimana Pak Edi? Iya Mas Fandi, ini tantangan yang bisa saja baru bagi orang tua dalam situasi yang dan pola hidup yang baru seperti ini. Oleh karena itu setiap orang tua harus bisa menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri itu yang diharapkan dilakukan oleh orang tua di dalam melakukan pengasuhan yang baik. Tetapi prinsip-prinsipnya tetap sama. Jadi ketika mereka dalam situasi tertekan, harusnya dia menstabilkan emosinya dulu, tidak menggunakan situasi yang tertekan seperti itu untuk melakukan tindakan. Ya. Oleh karena itu, menstabilkan emosi adalah hal yang penting, supaya tindakan berikutnya itu bisa lebih terkontrol, bisa lebih positif di dalam menghadapi anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tua yang berubah dari pola hidup seperti ini harus juga menyesuaikan diri, memperkaya diri dengan latihan-latihan yang bisa mengontrol emosi mereka, kemudian membangun komunikasi yang lebih positif, dan juga menghindari perilaku-perilaku atau perlakuan terhadap anak mereka yang dengan cara-cara yang berisiko. Itu harus dibiasakan oleh orang tua, sehingga hal-hal seperti tadi yang disampaikan itu akan lebih gampang teradaptasi oleh orang tua, dan juga mereka bisa mempraktekkan hal-hal mendisiplinkan anak secara positif. Jadi mendisiplinkan anak secara positif itu ya Pak Edi kuncinya. Tadi menarik Pak Edi sempat sebut tentang menstabilkan emosi dalam mendisiplinkan anak secara positif itu. Orang tua harus stabil dulu emosinya. Mungkin bisa kasih saran Pak Edi untuk orang tua seperti saya nih yang anak masih kecil atau sahabat Save the Children lainnya di luar sana yang masih punya anak kecil dan masih harus dituntut belajar di rumah. Bagaimana menstabilkan emosi itu buat kita para orang tua, Pak Edi? Kalau ada saran tips yang bisa kita praktekkan itu seperti apa? Cara yang paling sederhana adalah melakukan latihan pernapasan. Ya, ada banyak hal, banyak contoh-contoh melatih pernapasan untuk supaya bisa menstabilkan emosi. Hal-hal lain juga bisa dilakukan, misalnya mindfulness, yoga, kemudian olahraga, lalu juga hal-hal yang sederhana yang misalnya ketika dalam situasi emosi atau tertekan dan perilaku anak bisa membangkitkan atau bisa memperparah situasi emosinya,
orang tua harus menghindar sejenak, melakukan jeda, bisa juga dengan melakukan pelatihan pernapasan, kemudian atau sederhana saja misalnya pergi berwudu misalnya, atau menghindar dari situasi tersebut sambil menyampaikan kepada anak bahwa biarkan ibu atau bapak berhenti sejenak, nanti kemudian kita akan diskusikan hal ini lebih baik lagi. Dengan cara seperti itu akan membantu orang tua untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang bisa berisiko tidak baik bagi anak-anak mereka. Jadi mengambil jeda itu cukup penting ya Pedi ya, untuk para orang tua agar tidak stres ya atau terbebani pikirannya. Tadi Pedi juga sempat menyebutkan tentang komunikasi yang positif dalam mendisiplinkan anak secara positif. Nah, bagaimana tipsnya Pedi bagi kita orang tua agar bisa membangun komunikasi yang positif? Iya, ini menarik ya karena di bidang pengasuhan anak ini sudah sering dibicarakan, kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak sebaiknya menghindari kata-kata yang negatif, yang seperti jangan atau tidak boleh, tetapi lebih kepada memberikan argumentasi positif. Jika kamu melakukan ini akan berakibat ini, jika kamu akan melakukan ini konsekuensinya ini. Jadi memberikan pilihan kepada anak tersebut. Jadi itu yang harusnya dibiasakan. Memang ini agak sulit karena memang pola-pola pengasuhan yang awal yang sebelumnya mungkin juga mempengaruhi tindakan kita atau pola perlakuan kita kepada anak-anak kita. Ini harus dicoba ya. Misalnya komunikasi yang positif tetap menggunakan bahasa-bahasa yang konstruktif ya. Itu ada banyak materi yang disampaikan oleh para psikolog bisa dilakukan. Yang mau ditekankan adalah selalu saja bahwa komunikasi atau bahasa yang positif, yang konstruktif, yang mengajak anak untuk berpikir dan memilih dan menentukan konsekuensi yang dihadapinya itu akan mengembangkan pola pikir mereka juga, akan membangun sikap yang lebih edukatif kepada mereka sehingga ini juga akan jadi pembelajaran bagi mereka. Menarik sekali Pak Edi ya. Saya juga seringkali terjebak di situasi menggunakan kata jangan atau tidak gitu. Tapi ketika saya pernah juga coba membangun komunikasi konstruktif dengan anak, meskipun anak saya masih 4 tahun, saya lumayan kaget juga karena rupanya dia paham. Mungkin seringkali saya terjebak atau mungkin banyak orang tua juga terjebak sedikit agak meremehkan anak gitu ya. Padahal ketika dijelaskan itu anak-anak bisa menangkap gitu ya. Menarik sekali Pak Edi, saya ingin masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari perspektif pengasuhan yang positif yang tadi Pak Edi sempat sharing, hari ini jumlah kasus positif COVID sudah sangat banyak. Saya membayangkan jika mereka adalah orang tua, mungkin akan ada banyak orang tua yang harus terpisah sama anaknya. Anak yang nggak bisa bertemu dengan orang tuanya karena sakit COVID-19 atau mungkin bisa jadi sakit yang lain. Tapi di hari ini banyak kasus yang cukup ekstrim karena ayahnya, ibunya, atau orang tuanya positif COVID-19 sehingga harus terisolasi dan terpisah pada anaknya, meninggalkan anaknya. Bagaimana untuk situasi seperti ini Pak, ketika anaknya nggak bisa diasuh oleh orang tuanya? Iya, karena pengasuhan adalah hal yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, apapun situasinya harus dipastikan bahwa pengasuhan harus tetap dilakukan. Oleh karena itu, jika ada orang tua atau pengasuh yang tidak bisa menjalankan fungsinya dalam melakukan pengasuhan, harus dipastikan ada pengganti. Pengganti biasanya sangat bagus dari keluarga terdekat atau keluarga besar. Tetapi kalau tidak ada pengasuh pengganti dan itu harus dilakukan secara resmi supaya ada penunjukan tanggung jawab atau pengalihan tanggung jawab pengasuhan yang jelas kepada siapa dari anggota keluarganya ataukah orang lain, itu harus dilakukan.
Kalau di luar daripada orang terdekat atau keluarga besar itu harusnya bisa dilakukan dengan cara menghubungi petugas pemerintah di wilayah setempat, mulai dari RT, RW, kepala desa sampai kepada juga unit-unit yang dikembangkan oleh pemerintah, misalnya UPT PPA, P2TP2A, Puspaga, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kader posyandu, dinas sosial setempat yang mempunyai mandat untuk melakukan proses penunjukan untuk pengasuhan pengganti. Hal ini harus tetap dilakukan karena pengasuhan tidak bisa berhenti. Anak-anak tetap harus dilindungi keselamatannya, kemudian juga memastikan perkembangan anak tersebut bisa terpenuhi sesuai dengan tahapan perkembangan yang ada. Di sisi lain, sebenarnya ada kepastian penunjukan pengasuh ini juga untuk memastikan bahwa apakah pengasuh pengganti ini memiliki kemampuan yang setara dengan orang tuanya. Itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan sehingga dipastikan tidak ada risiko kekerasan misalnya terjadi ketika anak beralih pengasuhannya kepada pengasuh pengganti. Dan itu sehingga perlu untuk disampaikan kepada pemerintah atau petugas pemerintah setempat supaya bisa dilakukan monitoring, supervisi yang dalam ini biasanya dilakukan oleh pekerja sosial dan dimonitor, disupervisi oleh dinas sosial setempat. Jadi meskipun orang tuanya harus terpaksa diisolasi karena positif COVID-19, berarti ada pengasuhan masih harus terus berlanjut, baik melalui keluarga lain kerabat dari orang tua tersebut, atau bahkan sampai dijamin oleh negara, begitu ya Pak Edi, dengan instrumen sampai tadi dinas sosial, sampai RT RW ya. Tadi mungkin ada banyak sahabat Save the Children yang juga bertanya tentang positif disiplin atau pengasuhan positif yang tadi kita diskusikan. Apakah ada referensi yang bisa digunakan atau dibaca oleh sahabat Save the Children di luar sana yang mau mempelajari dan menerapkan disiplin positif ini dalam pengasuhan? Save the Children Indonesia telah mengadopsi modul-modul dan juga menjalankannya di beberapa program kami di beberapa daerah, mulai dari disiplin positif atau disiplin positif dalam pengasuhan keseharian, atau disiplin positif dalam pembelajaran, misalnya di sekolah. Itu ada modul-modul yang sudah kami kembangkan, kita sadur dalam bahasa Indonesia yang sudah dimuat di dalam website Save the Children dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Atau jika ingin mendapatkannya bisa juga langsung menghubungi Save the Children. Save the Children juga telah mempopulerkan modul-modul pengasuhan yang kita namakan pengasuhan tanpa kekerasan. Modul pengasuhan seperti ini mengadopsi beberapa pendekatan, termasuk juga bagaimana melibatkan orang tua laki-laki yang supaya peran ayah akan lebih diutamakan dan terlibat bersama dengan ibu, serta juga mendidik anak-anak untuk bisa meningkatkan resiliensi mereka. Menarik sekali Pak Edi. Jadi sahabat Save the Children jika tertarik untuk mempelajari positif disiplin bisa mendapatkan modulnya, ya, didapatkan di websitenya Save the Children. Pak Edi, masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Tadi Pak Edi sempat menyebutkan tentang peran ayah dalam pengasuhan, karena mungkin banyak sekali masyarakat kita yang masih, atau seringkali kita berpikir bahwa pengasuhan itu urusan ibu, tapi rupanya ayah harus hadir di situ ya. Sayangnya waktu kita terbatas, Pak Edi, mungkin kita bisa ngobrol ini di episode podcast selanjutnya bersama Pak Edi tentang peran ayah dalam pengasuhan. Terakhir dari saya, Pak Edi, pertanyaan selanjutnya adalah pesan Pak Edi untuk para orang tua nih, saya termasuk orang tua, menjaga pengasuhan positif di dalam situasi COVID-19 ini seperti apa? Silakan Pak Edi.
Yang paling penting adalah menjaga diri dulu, seperti pesan yang biasa kita dapatkan ketika naik pesawat bahwa menjaga keselamatan diri adalah yang paling penting, kemudian baru menolong orang lain. Begitupun sama ketika kita menerapkan dalam keluarga. Kita harus lebih sehat dulu, kita harus lebih kuat dulu, kita harus bersiap-siap dulu, dan juga memberikan contoh setelah itu baru memberikan contoh kepada anak-anak atau keluarga kita. Oleh karena itu, penting untuk mampu menjaga diri, mengontrol diri, menguasai diri, ketika akan melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan untung ruginya terkait dengan pengasuhan ini dan juga situasi COVID-19 ini. Yang paling penting adalah tetap diutamakan prinsip-prinsip pengasuhan anak yang baik, pola-pola penerapan disiplin yang positif akan tetap berjalan seperti biasa, kemudian membangun komunikasi bersama anak-anak kita, anggota keluarga kita yang lebih baik lagi, itu akan membantu untuk meningkatkan resiliensi anggota keluarga kita atau diri kita sendiri untuk menghadapi krisis yang ada ini. Dengan demikian akan lebih tangguh bagi setiap keluarga untuk menjaga diri, melindungi anak-anaknya, melindungi keluarganya dari krisis yang ada sekarang ini. Demikian Mas Fandi. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas diskusi yang sangat menarik. Demikian sahabat diskusi saya bersama Pak Zubedi Koteng, spesialis perlindungan anak dari Save the Children di Indonesia. Semoga juga ini bermanfaat untuk sahabat Save the Children yang lainnya. Pak Edi, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk episode podcast selanjutnya, karena tadi ada topik-topik yang menarik yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tetap seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, tetap sehat, jaga kesehatan Anda, karena Anda juga harus tetap sehat untuk memastikan pengasuhan yang baik bagi keluarga Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa lagi.